Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu, diberikan kelancaran, kemudahan dan juga keberkahan selalu dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, hari ini adakah yang tidak hadir atau hadir semua? Ya, sakit Bu. Ada yang tidak hadir? Apa nihil? Nihil. Oke, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Mas Ahmad, boleh membantu Ibu untuk memimpin doa? Oke, baik Bu. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Oke, masih ingat kemarin kita belajar apa anak-anak? Masih ingat nggak? Kalor benar. Nah, kalor itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu nggak? Kalor itu apa? Panas. Kalor itu apa? Perpindahan energi panas dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Oke, betul sekali ya. Jadi kalor itu merupakan perpindahan energi panas dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Sekali. Oke anak-anak, kemudian Ibu tanya di sini. Kalian pernah memasak air di rumah membantu Ibu misalnya? Pernah? Nah, ketika kalian masak air, alat dan bahan yang kalian gunakan itu apa aja? Panci, kompor, api, air, betul sekali. Nah, ketika kalian memasak air tersebut, kira-kira ketika udah mendidih ya, itu bagian pancinya panas tidak? Panas. Padahal yang kena itu cuma dasarnya. Itu karena apa sih anak-anak? Dia tahu nggak karena apa? Kalau kita memasak, kita misalnya ini panci, ini kompor, gitu kan? Yeah. Nah, yang dipanaskan kan cuma di ininya saja, di permukaan dasarnya saja, di dasarnya saja. Nah, kalau di permukaan di dasarnya saja, kenapa yang atas juga ikut panas? Kenapa? Panasnya. Karena pancinya konduktor. Iya, karena pancinya konduktor. Selain itu apa lagi? Panasnya keras. Iya, ada perpindahan Panas. gitu ya. Hari ini kita akan belajar terkait dengan perpindahan kalor karena untuk itu di sini Ibu akan memberikan kalian soal untuk pemahaman atau kemampuan awal kalian terkait dengan materi ini. Boleh di-scan. Oke, boleh dikerjakan. Oke, kita lanjut. Gimana, sudah dikerjakan kuisnya? Sudah. Gimana, soalnya susah tidak? Susah ya. Nanti kita pelajari terkait dengan kuis tadi. Oke, sebelum itu Ibu akan menjelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuannya itu ada 3, yaitu yang pertama melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis peristiwa perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi ataupun radiasi. Kemudian yang kedua itu melalui pengamatan dan juga diskusi, peserta didik mampu mengklasifikasikan benda yang termasuk dalam bahan isolator dan juga konduktor dengan benar. Kemudian yang ketiga melalui pengamatan dan juga diskusi peserta didik mampu menganalisis benda yang termasuk bahan isolator dan konduktor dengan benar. Kemudian terkait dengan manfaat, jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini manfaatnya ada 4. Itu yang pertama, kita dapat mengetahui penggunaan benda konduktor dan juga isolator dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengetahui gejala perpindahan panas konduksi yang dialami dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nanti memasak, kemudian penggunaan alat makan dan lain-lain.
Kemudian yang ketiga, mengetahui gejala perpindahan panas konveksi yang dialami di kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam proses memasak air, kemudian terjadinya angin laut dan juga darat, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita dapat mengetahui gejala perpindahan panas radiasi yang dialami sehari-hari. Misalnya dalam proses kita menjemur pakaian, kemudian sinar matahari masuk ke dalam bumi atau sampai ke sini, itu termasuk dalam perpindahan panas secara radiasi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait tujuan dan juga manfaat? Sudah? Oke, di sini Bu punya video anak-anak. Ini gambar apa anak-anak? Pernah kesini lewat? Oke, gimana? Oke, Ibu juga punya banyak kekayaan makanan khas yang membuka selera seperti gudeg, bakpia, geplak, piangko, dan lain-lain. Namun selain itu ada juga camilan renyah keripik belut. Keripik belut adalah makanan khas yang biasa ditemukan di wilayah Bodean, Kabupaten Sleman. Belut-belut tersebut dimasukkan ke dalam adonan dan siap untuk digoreng. Biar mendapatkan rasa gurih dan renyah, penggorengan dilakukan dalam kondisi minyak yang panas. Salah satu warga yang menekuni usaha keripik belut ini adalah Nyonya Wardi yang berkonsentrasi pada mengolah belut. Dia mengawali usahanya pada tahun 2001 dengan produksi sekitar 25 kg. Oke, sudah, videonya pendek saja karena ini di awal ya. Jadi dari video tadi apa yang kalian lihat anak-anak? Proses pembuatan keripik belut. Selain itu apa lagi? Di situ ada pembuatan kalon. Iya, membutuhkan kalon apa aja? Mas Yusan? Apa saja? Tungku, terus apa lagi? Wajan, minyak. Ada apinya juga ya? Ada kalonnya juga ya? Nah, kira-kira tadi yang ada di video ini ada peristiwa apa aja, Nana? Konveksi, radiasi, dan produksi. Oke, untuk mengetahui lebih detail lagi, kita akan mengerjakan diskusi percobaan untuk membuktikan terkait dengan perpindahan kalor konveksi, konduksi, dan juga radiasi. Oke, untuk pembagian kelompoknya, Ibu sudah tadi mengelompokkan kalian berdasarkan apa yang sudah kalian kerjakan tadi. Jadi kelompok 1 itu ada 6 anggota, kelompok 2 juga 6 anggota. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Seperti itu ya? Ya, Dia akan membagikan LKPD-nya. Jadi karena nanti ada selain kita praktikum secara virtual dan juga ada video pembelajaran, di situ juga ada nanti percobaan secara langsung, tapi cuma sederhana. Jadi dengan menggunakan lilin. Jadi nanti bahannya cuma lilin, korek api dan juga penggaris. Nanti per kelompok Ibu bagikan alat dan juga bahan. Ini boleh dicoba, boleh dikerjakan. Ini cara lain gimana? Ini juga ambil. Di kelompok lain mungkin sudah anak. Sekarang untuk praktikum sederhananya boleh dinyalakan lilinnya. Ada lilinnya. Ya. Yang mana nih? Kelompok sini yang
Ya. Ini sudah benar belum? Ini kan aja. Iya, dia bikin kopi dengan biar mulai air panas dan dia menggunakan sinar dan sugar. Dan ketika ini otomatis makanya juga ikut itu perpindahan produksi warna apa kondisi Laser perannya sendiri. kondisi itu apa sih? Partikel dengan Kemudian yang kedua yang apa? api unggun. Lanjut di LKPD terakhir bahan isolator dan juga konduktor. Bisa kalian lihat videonya di scan. Ya boleh duduk. Nanti nggak ada yang anu ya, gojek-gojek lagi ya. Oke. Sekarang ibu akan memantau kalian LKPD. Lihat juga. Ini sini. Sudah selesai. Ini yang sini. Oke ya. Oke, karena semuanya sudah mengerjakan dan juga sudah menyelesaikan percobaan dan juga tadi melakukan praktikum melalui virtual lab, kemudian mengamati video dan juga praktikum secara langsung seperti itu. Dan di sini Ibu akan meminta kalian untuk salah satu perwakilan kelompok dari kelompok A dan juga B nanti maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Nah, dari kelompok A siapa yang mau mewakili maju ke depan? Oke, boleh. Mas Yosa, kemudian yang kelompok B siapa yang mau sana? Mas Ahnaf. Oke, boleh maju silakan. Yang mempengaruhi. Yang kedua, termasuk perpindahan kalor secara apakah percobaan tadi menurut kami adalah radiasi. Karena perpindahan panas yang tidak memerlukan oleh perpindahan partikel saja. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh. Sekarang lanjut di kelompok 2. Membacakan hasilnya. Kemudian untuk kelompok 2, benda-benda yang termasuk ke dalam konduktor dan juga isolator. Yang termasuk konduktor ada wajan aluminium, kemudian ada baskom aluminium. Kemudian untuk isolator ada endot plastik, gentong plastik, dan juga tampakal. Oke, ada yang berbeda mungkin dari kelompok 1 dari jawaban tadi yang disampaikan oleh kelompok 2 atau sama? Sama. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, gimana tadi praktikumnya? Menyenangkan? Seru? Oke, tadi kita belajar apa aja? Yang pertama terkait dengan perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada apa aja, anak-anak? Radiasi, Oke, di sini Bu akan mengklarifikasi juga, sekalian kita belajar juga terkait dengan perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor itu ada 3, anak-anak. Yang pertama itu konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga ada radiasi. Ada yang tahu konduksi itu apa? Ya, jadi konduksi itu adalah perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel bendanya. Jadi kalau misalnya kalian manasin ini ya, manasin besi, itu yang berubah apanya? Yang berpindah panasnya saja kan. Jadi ininya nggak berpindah kan. Itu dinamakan dengan konduksi. Jadi perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zatnya. Nah, biasanya di konduksi ini itu terjadi pada benda-benda yang bersifat yang memiliki sifat konduktor atau menghantarkan panas yang baik. Untuk contoh dari konduksi, misalnya ada tadi memanaskan logam.
Terus yang kedua itu ada misalnya knalpot motor. Knalpot motor itu kenapa bisa panas? Karena ada apa? Ya mesinnya, karena mesinnya panas jadi knalpotnya juga ikut panas. Kemudian yang ketiga itu ada tutup panci. Jadi ketika kalian memasak sesuatu, ketika misalnya kalian panaskan gitu kan, lama-lama tutup pancinya itu juga akan ikut panas karena ada peristiwa konduksi. Kemudian pernah menyetrika baju? Nah, menyetrika baju itu yang untuk setrika permukaannya itu termasuk dalam contoh konduksi. Ini untuk gambarnya tadi yang pas mengaduk air panas menggunakan sendok logam, kemudian ada knalpot, ada setrika. Selanjutnya ini ada perpindahan kalor secara konveksi. Jadi perpindahan kalor secara konveksi itu adalah perpindahan di mana kalor itu berpindah gimana? Berpindah disertai dengan partikel zatnya. Jadi misalnya ini ada proses perebusan air. Kan awalnya di sini dingin semua ya Nana. Dingin toh, ketika dipanaskan kan ini kalor. Dia akan berpindah ke sini. Nah, kalor itu karena konveksi maka dia yang awalnya di sini kan dia panas, itu akan naik, yang dingin akan turun. Jadi semuanya itu akan mendidih, panas semua. Itu termasuk ke dalam konveksi. Nah, biasanya konveksi ini terjadi pada benda-benda fluida. Fluida itu yang apa aja? Zat, cair, dan juga gas. Ya, maka dari itu nanti untuk contoh dari konveksi itu ada yang pertama gerakan naik turun ketika air dipanaskan, tadi memasak air itu termasuk konveksi. Kemudian ada juga pergerakan balon udara. Kan tadi kan gas toh? Balon udara. Kemudian ada juga sistem perpindahan suhu yang ada pada kulkas. Selain kulkas itu ada juga perpindahan menggunakan oven. Oven itu juga termasuk ke dalam perpindahan konveksi. Ini untuk gambarnya, itu termasuk peristiwa dari konveksi, yaitu angin laut dan juga angin darat. Ini contohnya untuk ada di nelayan di daerah pantai Depok. Jadi dia berlaut pada malam hari. Ketika sudah siang maka dia akan kembali ke darat seperti itu. Kemudian yang terakhir perpindahan kalor secara radiasi. Maksudnya gimana? Perpindahan kalor secara radiasi? Iya, jadi tanpa ada perantara. Misalnya kalian sedang camping bersama keluarga kalian atau teman-teman kalian, ketika ada api unggun, apinya kan langsung ke tubuh kita. Itu termasuk dalam peristiwa panasnya sampai ke tubuh kita, itu termasuk dalam radiasi. Kemudian ketika menjemur baju itu peristiwa apa? Radiasi. Karena dari sinar matahari langsung ke baju. Ini untuk contohnya tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian ini ada yang namanya bahan-bahan atau benda isolator dan juga konduktor. Nah, kalau di panci ini anak-anak yang isolator yang mana? Pegangan itu tidak mungkin konduktor, karena nanti kalau konduktor kita lumpuh ya, betul sekali. Ya, kalau yang sini harus konduktor ya, karena kalau tidak konduktor nanti nggak matang, betul. Nah ini perbedaan benda isolator dan juga konduktor. Jadi isolator itu contohnya ada plastik, kemudian ada kayu, kemudian ada karat, itu termasuk isolator. Sedangkan konduktor nanti ada besi, tembaga, aluminium, itu termasuk dalam konduktor. Ya mungkin cukup penjelasan dari Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke, Mbak Sili ada yang mau ditanyakan apa? Di situ kan perak tertulisnya masuk ke dalam isolator, sedangkan menurut saya perak itu bahannya seperti besi, tembaga, sen atau emas. Nah, kenapa perak itu tidak masuk ke konduktor? Oke, dari anak-anak semua dia mau menanggapi pertanyaan dari Mbak Sili. Oke, Mas Ahna boleh. Setahu saya itu sebenarnya ada 3 ya. Ya. Isolator, konduktor, sama semikonduktor. Ya. Untuk beberapa alat seperti logam mulia, seperti perak, emas, kemudian ada tembaga, itu sebenarnya masuk ke semikonduktor. Juga ada contoh lain seperti kaca, kemudian ada keramik juga, itu masuknya ke semikonduktor. Itu semikonduktor merupakan benda-benda yang dapat mengantarkan panas, namun tidak seefektif benda-benda konduktor. Mungkin seperti itu. Betul sekali ya jawaban dari Mas Ahna. Boleh tepuk tangan untuk Mas Ahna. Jadi tadi sesuai dengan yang dijelaskan Mas Ahna. Jadi
pembagian benda itu sebenarnya ada 3, yaitu isolator, semikonduktor dan juga konduktor. Jadi perak itu sebenarnya masuk di semikonduktor. Seperti itu ya. Kita sampai sini jelas? Oke, di sini ibu punya kertas ini anak-anak. Dan nanti yang bisa menjawab boleh angkat tangan ya. Oke, di sini ada beberapa gambar. Ibu akan menunjukkan ke kalian. Oke, nanti angkat tangan terus sebutkan nama. Oke. Oke, ini termasuk perpindahan kalor secara apa? Konveksi. Konveksi. Betul apa salah, teman-teman sekalian? Betul. Oke, kita lanjut. Di sini ada gambar apa, anak? Apa? Radiasi. Betul apa salah? Betul. Alasannya kenapa? Tidak ada perantaranya. Oke, betul. Selanjutnya, di sini ibu punya gambar. Ada yang pernah naik ini? Ada yang pernah? Belum. Pengen naik? Semoga kita bisa ya besok di Kapadokia. Oke. Nah, ini termasuk perpindahan kalor secara apa, anak? Konveksi karena terjadi perpindahan Partikelnya partikel. berpindah. ya disertai dengan partikel satu. Oke. Kalau yang ini sering kita lakukan di rumah ini. Apa ini? Merebus air. Itu termasuk perpindahan apa? Yang bisa tunjuk tangan. Oke, Mbak Erina. Kemudian ada lagi gambar ini yang bisa tunjuk tangan. Konduksi. Oke, betul Mbak Lisa. Oke, ini ada lagi. Ada yang tahu ini apa? Yang lain mungkin Radiasi. tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Oke, Mbak Sivi apa? Konduksi. Oke, betul ya. Jadi ini peristiwa pemanasan logam. Oke, yang terakhir ini kalian mungkin sering membantu ibu ya. Ini apa? Oke, Mbak Dendi. Radiasi karena apa? Dia mendapatkan sinar langsung dari matahari. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sampai sini sudah paham terkait perpindahan kalor dan juga bahan-bahan isolator dan juga konduktor? Sudah. Mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini belajar apa saja? Perpindahan kalor dibagi menjadi 3. Yang pertama, konduksi, konveksi, radiasi. Konduksi itu apa? Perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Kemudian yang kedua, konveksi. Perpindahan kalor disertai perpindahan partikel zatnya. Yang radiasi? Perpindahan kalor tanpa searah. Oke. Di sini ibu punya korek. Oke, korek ya. Oke, korek ini ibu misalkan sebagai kalor atau panas. Oke, di sini saya kasihkan ke Mas Yosar. Oke. Mas Yosar tolong berikan ke Mbak Nisa, tapi melalui perantara si Siwi. Oke, sudah lihat semuanya? Sudah. Kira-kira itu perpindahan kalor secara apa? Konveksi. Konduksi. Konduksi. Kenapa kalau konduksi? Karena dia tanpa ya betul. Jadi yang berpindah cuma kalornya saja, orangnya tidak berpindah. Itu termasuk perpindahan konduksi. Sekarang coba tak kasih Mbak Ayu. Tolong berikan ini kepada Zendi. Biasa. Oke, sudah lihat semuanya? Sudah. Kira-kira itu perpindahan apa? Kalor secara apa? Konveksi. Konveksi. Karena gimana? Kalornya berpindah dengan perantara si Ayu tadi, partikel tadi, gitu ya. Kemudian sekarang Zendi tolong berikan ini kepada Mbak Siwi, tapi kamu lempar. Oke, sudah lihat semuanya? Itu kira-kira perpindahan kalor secara apa? Radiasi. Karena langsung tanpa perantara. Begitu, sampai situ paham ya anak-anak? Oke, kita lanjut kesimpulan tadi. Tadi sudah perpindahan kalor. Sekarang benda-benda yang termasuk isolator dan konduktor tadi ada apa aja? Yang konduktor itu apa? Besi, aluminium. Sebentar, konduktor itu apa sih?
Benda yang dapat menghantarkan panas. dengan baik. Contohnya Besi, aluminium, Mas, baja, tembaga, betul. Kalau isolator itu apa? benda yang yang dapat menghantarkan panas. Contohnya plastik, Kain, kertas, sip. Itu saja ya pembelajaran kita hari ini. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau jelas di sini ibu akan memberikan kalian cara mari mencoba. Jadi nanti yang tadi mengerjakan LKPD A, nanti scan yang ini, yang mengerjakan LKPD B nanti scan yang ini. Gitu ya. Oke, boleh di scan. Oke, sudah semua? Sudah dikerjakan semuanya? Gimana soalnya? Karena kita tadi sudah belajar, tentunya kita bisa mengerjakan ya. Iya, Bu. Oke, untuk refleksi kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau menyenangkan? Apakah ada yang sulit? Tidak. Tidak, karena kita belajar bersama gitu ya. Iya, Bu. Oke, mungkin cukup sekian ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, menjadikan ilmu untuk mencapai cita-cita kalian. Seperti itu. Oke, untuk materi selanjutnya, untuk minggu depan kita akan belajar terkait dengan pemuaian. Untuk anak-anak besok boleh membaca-baca dulu bukunya sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas boleh membantu Ibu untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.